Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-A'raf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selalu tak lupa saya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang selalu istiqomah hadir di majelis ilmu ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, berkah rezeki, keluarga dan juga usianya. Dan semoga kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-A'raf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang apa yang kemarin kita sudah bahas, yaitu hari ini kita akan masuk kepada rukun ketiga dari pembagian waris, yang mana di rukun pertama kita sudah membahas tentang pewaris. Rukun kedua kita telah membahas tentang harta waris, dan hari ini kita akan membahas tentang ahli waris. Tiga hal ini menjadi tiga rukun waris yang kalau tidak ada salah satunya berarti tidak ada pembagian waris. Dan dalam rangka membagi waris itu harus urut, mulai dari siapa yang meninggal, hartanya apa saja, buat siapa harta itu dibagikan. Kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama syarat dari ahli waris, yang kedua kita nanti akan membahas tentang persamaan perbedaan antara ahli waris, mahram dan kerabat. Karena tiga kata ini kadang-kadang mirip, kadang-kadang keliru-keliru. Kemudian kita juga akan membahas tentang berpengaruh dan tidak berpengaruh dalam ahli waris. Yang selanjutnya kita juga akan membahas tentang bukan ahli waris meskipun seperti ahli waris. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang 5 langkah bagi waris. Oke. Dari yang pertama, ketika kita bicara mengenai ahli waris, ya, ini ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ketika seseorang itu meninggal, kita sebut dengan pewaris. Kemudian ketika dia meninggal, dia punya harta yang tidak tercampur dengan harta orang lain, yang sudah dikeluarkan kewajiban dari membayar harta, membayar hutang, termasuk juga dikeluarkan dari kewajiban menunaikan wasiat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka kalau masih ada, baru kita ngomongin siapa saja ahli warisnya. Dan ahli waris ini Pak, ternyata ada syaratnya. Yang pertama syaratnya yaitu dia terdaftar sebagai calon ahli waris. Pertanyaannya begini, daftarnya di mana ya? Jawabannya yang data itu Allah dan Rasulnya. Makanya ahli waris itu Pak, kalau enggak dari Al-Quran ya dari hadis. Ya Pak ya, ini syarat yang pertama, dan insya Allah nanti saya akan berikan gambarnya biar Bapak bisa kebayang kira-kira ahli waris itu dari sudut pandang yang meninggal itu siapa saja. Ini kalau dulu waktu kuliah Pak, itu dihafalkan plus dalilnya selama 1 semester. Jadi di sini nih kayaknya nggak usah ngapalin saja ya Pak ya. Tapi tenang saja, karena kajian ini insya Allah direkam, jadi Bapak bisa
memutar ulang rekamannya nanti kalau sudah diupload ya, insya Allah. Kemudian syarat yang kedua hidup saat pewaris wafat, syarat yang ketiga tidak gugur haknya, syarat yang keempat tidak terhijab. Ini saya sebutkan secara umum dulu sebelum nanti kita akan bahas secara detail satu persatu dari syarat-syarat ini. Nah, kita akan yang melihat yang pertama, ahli waris itu syarat pertamanya yaitu dia terdaftar sebagai calon penerima harta waris. Di dalam Islam, Pak, ahli waris itu jumlahnya ada 12. Ya Pak ya, keliru. Ada 22, mohon maaf. 6-nya ahli waris internal, selebihnya ahli waris yang saya sebut sebagai ahli waris eksternal. Kenapa internal? Kenapa eksternal? Karena kalau internal ini Pak, orang terdekat dari orang yang meninggal, kalau dia masih hidup saat ada orang meninggal pasti dapat warisan. Adapun eksternal bisa dapat, bisa tidak. Ini gambarnya ya Pak ya, ini gambarnya. Nomor 1 kelihatan ya Pak ya. Nah, ini nomor 1 itu ketika ada orang yang meninggal, ingat kita sebut almarhum ya Pak ya. Siapa ahli waris dari orang yang meninggal itu? Nomor 1 yaitu anak laki-laki almarhum kalau punya. Ingat, anak laki-laki dari almarhum, baik dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang penting ketika almarhum laki-laki punya anak, mau dari istri berapapun Pak, berarti anak itu termasuk anak dari almarhum. Nomor 2, anak perempuan dari almarhum. Kita sedang berbicara mengenai calon ahli waris dulu. Nomor 3 yaitu istri dari almarhum kalau yang meninggal adalah suami. Dan disebut istri yang dapat warisan adalah istri yang masih hidup saat suami meninggal. Ya Pak ya. Meskipun nanti kalau bagi-bagi waris bisa jadi istri itu sudah menikah lagi. Tapi yang jadi istri adalah selama almarhum meninggal, berarti kalau dia masih hidup berarti istri termasuk calon ahli waris. Ya Pak ya. Oke. Kemudian suami dari almarhum kalau yang meninggal adalah istri. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang nomor 5 adalah bapaknya almarhum kalau masih hidup saat almarhum wafat. Yang keenam adalah ibunya almarhum kalau ibunya masih hidup saat almarhum wafat. Ini Pak, 6 ini Pak, ini harus dihafalkan karena paling mudah dan bagiannya paling gampang. Nomor 1 anak laki-laki almarhum, nomor 2 anak perempuan almarhum, nomor 3 istrinya almarhum, nomor 4 suaminya almarhumah, nomor 5 bapaknya almarhum, nomor 6 nomor 6 ibunya almarhum kalau mereka masih hidup saat almarhum wafat. 6 pihak ini Pak, ini nanti Pak kita sebut, meskipun penyebutan ini adalah istilah dari saya untuk mempermudah saja, yaitu orang 6 ini kalau ada ketika almarhum meninggal berarti mereka dapat warisan ya Pak ya. Adapun selebihnya bisa dapat bisa tidak, tergantung nanti tertutup oleh ahli waris yang lain atau tidak. Dan orang Indonesia Pak itu kalau belajar waris itu biasanya langsung menuju siapa saja ahli warisnya, padahal yang paling pertama diketahui adalah ini siapa yang meninggal. Saya kemarin ditanya jamaah begini, Pak Ustadz, ada suami istri menikah, kemudian punya anak 3, laki-laki 2, perempuan 1, kemudian mereka cerai.
kemudian mereka punya rumah masing-masing, punya istri dan suami masing-masing. Cara bagi warisnya bagaimana? Ya Pak ya. Ini Pak, pertanyaan ini Pak berarti tidak urut. Kenapa? Karena kalau mau bagi waris, pertanyaan pertama adalah siapa yang meninggal. Oh, yang meninggal adalah mantan suami. Kita hilangkan kata mantan suami, kita sebut saja almarhum. Karena mantan suami itu berarti sudut pandangnya dari istri yang dulu, kan gitu Pak ya. Oke. Kalau yang mau dibagi waris adalah si mantan suami, kita hilangkan kata mantan suami, kita sebut dengan kata almarhum. Ini yang pertama yang paling penting. Karena kadang-kadang yang bertanya begini, Pak Ustadz, suami istri tadi yang dulunya nikah sekarang cerai itu sudah mati semua, sudah meninggal semua. Tenang, berarti kita baginya pelan-pelan. Yang dibagi pertama yaitu siapa? Suami yang tadi kita sebut almarhum, ya Pak ya. Oke, setelah kita ketemu almarhum, berarti kita harus melacak almarhum ini hartanya apa saja, ya Pak ya. Almarhum ini hartanya apa saja, kan gitu ya. Oke, lah ketika almarhum kita sudah tahu hartanya apa saja, berarti Pak, harta ini yang kemarin kita sudah bahas, yang benar-benar milik almarhum saja saat meninggal, tidak kecampur dengan harta orang lain, sudah dibayarkan kewajiban-kewajiban baik penguburan, hutang maupun wasiat, ya Pak ya. Baru setelah itu dibagi waris kepada ahli waris si almarhum tadi. Kalau almarhum tadi Pak dibilangnya gini, Pak Ustadz, suami istri dulu menikah sekarang punya rumah masing-masing, sekarang nikah masing-masing. Pertanyaannya, berarti kalau almarhum tadi adalah laki-laki, berarti mantan istrinya Pak itu ahli waris dia atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena waktu almarhum meninggal dia sudah tidak suami istri. Berarti coret Pak, ya Pak ya. Orang bukan ahli waris. Oke. Kemudian Pak Ustadz dia nikah lagi. Oke. Waktu nikah, oke, dan setelah almarhum meninggal, pernikahan yang kedua istrinya masih hidup nggak? Masih. Pertanyaannya Pak, berarti istri keduanya itu ahli waris dari suami tadi nggak Pak? Ahli waris, ya Pak ya. Meskipun istri yang kedua, ya Pak ya. Oke. Terus kita lanjutkan, istri berarti masih hidup. Punya anak nggak? Dari istri pertama anaknya 3. Kemudian nikah dengan janda, punya 2 anak. Kemudian dari pernikahan yang kedua punya 1 anak. Berarti Pak, anak dari mantan istri yang pertama ahli waris atau bukan? Ahli waris, karena tidak ada mantan anak, ya Pak ya. Tapi kalau anak bawahnya si janda, ahli waris atau bukan? Bukan. Oke Pak ya. Terus kalau nikah lagi, punya anak lagi, berarti ahli warisnya dia atau bukan? Ahli warisnya, ya Pak ya. Bapaknya hidup, sudah meninggal, ibunya hidup, sudah meninggal. Oh, berarti cara baginya begini. Yang pertama, almarhum laki-laki punya harta apa? Dan ini yang paling penting Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang ada harta yang kecampur dengan mantan istri, kadang-kadang ada harta yang dikuasai oleh istri yang kedua, ya Pak ya. Makanya ini yang agak-agak gampang-gampang susah di Indonesia, bukan menentukan ahli waris. Kalau menentukan ahli waris Pak, ada kitabnya, ada dalilnya. Yang susah, dulu almarhum itu punya harta apa saja, ya Pak ya. Dan ini Pak, benar-benar tinggal yang masih hidup yang menentukan. Misalnya nih, istri yang kedua bilang, oh suamiku dulu waktu masih hidup itu rumah milik dia. Oh berarti itu milik dari suami, dibagi waris. Terus kalau istri bilang begini, waktu setelah menikah mobilnya dikasih ke saya, ini buktinya BPKB atas nama saya. Berarti mobil itu Pak dibagi waris nggak? Bagi nggak Pak? Sudah dikasih ke istri kedua, berarti milik siapa Pak? Istri kedua. Berarti kalau yang meninggal almarhum suaminya dibagi waris nggak Pak? Tidak, karena milik siapa? Istri yang kedua, ya Pak ya. Meskipun ini yang nanti kadang-kadang jadi masalah antara ibu tiri dengan anak dari istri yang pertama, ya Pak ya. Makanya poin kedua ini nanti gampang-gampang susah, malah menentukan
hartanya apa saja. Tapi kalau menentukan ahli warisnya gampang. Sang almarhum tadi berarti waktu meninggal masih punya satu istri, punya anak dari istri pertama dan istri yang kedua. Mantan istrinya bukan termasuk ahli waris, ya Pak ya. Kemudian anak tirinya bukan termasuk ahli waris. Tinggal dibagi. Oke, gampang ya Pak ya. Lah Pak Ustadz, kalau mantan istrinya juga sudah meninggal bagaimana? Ya sudah, kita mulai seperti yang tadi Pak. Siapa yang meninggal? Mantan istri. Hilangkan kata mantan istri, kita sebut dengan kata apa? Almarhumah. Almarhumah meninggal kapan? Tahun 2022 Pak Ustadz. Oke, kita lihat 2022 dia meninggal. Punya harta? Punya. Dari siapa? Dari dia sendiri, dikasih sama suami pertamanya dulu, sama dikasih dari suami keduanya. Tapi nggak nyampur, nggak, harta dia saja. Oke, berarti dibagi waris, ya Pak ya. Suaminya masih hidup, sudah meninggal, berarti ahli waris atau bukan? Bukan, ya Pak ya. Kemudian anaknya dari pernikahan pertama dengan anaknya dari pernikahan kedua dari perempuan itu, ahli waris dia atau bukan? Ahli waris dia. Mau suami pertama, mau suami kedua, toh lahir dari rahim dia, ya Pak ya. Berarti itu anak dia. Oke. Tapi kalau anak bawahnya suami, ahli waris dia atau bukan? Bukan. Inilah Pak yang kemarin saya contohkan. Ketika suami dan istri menikah, ahli warisnya beda-beda, ya Pak ya. Makanya dalam kasus itu Pak, nanti sangat mungkin ada sedikit masalah ketika tidak dipisahkan antara harta suami dan istri, ya Pak ya. Oke. Kalau bapak ibunya sang perempuan masih hidup, ahli waris atau bukan? Ahli waris, ya Pak ya. Oke, ini yang paling gampang Pak. Dan orang Indonesia dalam menentukan siapa ahli waris itu suka keliru-keliru sudut pandangnya dari penanya, bukan dari siapa yang meninggal. Saya pernah contohkan, ada orang nanya, Pak Ustadz, kakekku meninggal. Waktu kakek meninggal, nenekku masih hidup, ya Pak ya. Kemudian bapakku juga masih hidup. Kemudian saudaranya bapakku atau omku juga masih hidup. Itu bagi warisnya bagaimana? Ya Pak ya. Ini Pak, yang paling penting adalah kakekku meninggal. Berarti yang meninggal adalah almarhum. Nah, gitu aja. Hilangkan kata kakek, karena kata kakek itu sudut pandangnya dari orang yang bertanya. Padahal bagi waris sudut pandangnya dari orang yang meninggal. Berarti kalau yang menanya itu bilang begini, waktu kakekku meninggal, nenekku masih hidup. Berarti nenekku itu Pak, itu apanya kakek? Istri, ya Pak ya. Oh, berarti ini bukan nenekku, tapi istrinya almarhum. Kan gitu Pak ya. Oke. Karena kadang-kadang nenekku itu bisa jadi bukan istrinya almarhum. Kok bisa? Bisa jadi. Kenapa? Dicerai, ya Pak ya. Kalau cucu itu kan nggak ada mantan nih. Tapi kalau suami istri tadi cerai, berarti cucunya tetap menganggap itu neneknya. Tapi kalau dari almarhum karena sudah dicerai, berarti ahli warisnya atau bukan? Bukan, ya Pak ya. Makanya Pak, yang paling penting adalah siapa yang meninggal. Dari situ kita tahu apa saja hartanya, baru ketahuan ahli warisnya siapa, ya Pak ya. Yang 6 ini sudah hafal ya Pak ya. Anak laki-laki dari almarhum, kita kasih kata-kata dari almarhum biar nanti Bapak tidak kaget, tidak bingung, ya Pak ya. Kemudian anak perempuan dari almarhum, suami dari almarhumah, istri dari almarhum, bapak dari almarhum, ibu dari almarhum, ya Pak ya. Ini gampang ngapalinya. Kita lanjutkan Pak. Kemudian, dan ini yang gampang-gampang susah kalau dihafalkan. Tapi kalau cuma dilihat begitu saja insya Allah gampang, ya Pak ya. Kan yang susah kalau dihafalin. Kalau cuma dilihat gampang kan Pak ya. Gampang, orang dilihat doang kan ya. Oke, gini Pak, ini yang agak komplit nih, gini. Nah, ini kekecilan ya. Sebentar. Ini kekecilan ya Pak ya. Oh, berarti yang tadi aja. Oke, ini Pak. Orang meninggal. Ya, meskipun juga agak kecil juga di sini sebentar. Ya, saya gedein biar nanti Bapak bisa lihat. Nah.
Nah, gini. Ini nomor, kalau tadi kita sudah sampai angka 6, ya ini numberingnya Pak, ini hanya cuma mempermudah saja. Ya, tidak baku, hanya mempermudah saja untuk menghafalkannya, ya Pak ya. Nomor 7 adalah di sini Pak, itu di sini yang paling atas nih, mohon maaf. Nah, ini nih, saya kasih tanda saja, mohon maaf. Oke. Bentar. Ini. Nomor 7 kita kasih coret-coretan. Ayahnya ayah. Ya Pak ya, kelihatan nggak Pak? Oh, malah kayak gitu, malah kecil ya di situ ya. Bentar. Kalau ini malah kecil, bentar. Kita gedein dulu. Gede apa ya? Display settingnya dia duplicate slideshow ya, gini. Gede apa ya? Nomor 7 adalah ayahnya ayah dari almarhum. Oke. Kalau masih hidup saat almarhum meninggal, berarti ayahnya ayah almarhum itu kalau kita manggilnya apa Pak? Kakek, ya Pak ya. Tapi bisa dapat bisa tidak, karena dia itu orang yang sifatnya eksternal. Yang internal itu 6. Nanti kita akan lihat syaratnya apa. Karena gini Pak, kakeknya kakek itu bisa dapat kalau bapaknya almarhum nggak ada. Kalau bapaknya almarhum ada, berarti semua ke atas itu ketutup sama bapaknya almarhum, ya Pak ya. Kemudian nomor 8, ibunya ayah atau nenek dari jalur ayah almarhum, ya Pak ya. Tapi belum tentu dapat, dia baru calon dapat. Ingat, calon dapat ya. Kemudian nomor 9, saudara saudari seayah seibu. Nomor 9 dan 10. Berarti Pak, ada orang meninggal punya saudara masih hidup, berarti saudaranya almarhum Pak itu calon ahli waris nggak Pak? Calon, ya Pak ya. Tapi baru calon loh ya, belum tentu dapat loh ya. Oke, saudara almarhum, saudari almarhum seayah seibu. Ini Pak, nanti kalau bahasa Arabnya itu akhun syakik atau ukhtun syakikoh, ya Pak ya. Kemudian nomor 11 kita lihat akhun li'abin, ya berarti saudara seayah dari almarhum. Bapak ngapalinya gampang susah Pak ya, saudara seayah. Nggak kebayangkan caranya gini Pak, almarhum punya apa? Ayah, ya Pak ya, beda ibu sama ayahnya. Oke Pak ya, berarti saudara seayah. Calon doang Pak, belum tentu dapat, ya Pak ya. Kemudian saudari seayah nomor 12. Nomor 13-nya adalah, kalau kita lihat di sini Pak ya, dia itu keponakan laki-laki, tapi Pak dia itu anak laki-laki dari saudara laki-laki. Tidak semua keponakan dapat, hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki yang akan dapat. Saya Pak, kalau dalam kasus di Indonesia hampir ini jarang ketemu. Ada orang meninggal nggak punya anak, nggak punya bapak, ya Pak ya. Kemudian saudaranya sudah meninggal, tinggal anaknya saudara, itu jarang sekali ada. Tapi kemarin Pak, ada jamaah minta pertemuan via Zoom, ternyata terjadi. Ada orang Pak punya cuma satu anak, anaknya meninggal dulu, ya Pak ya. Kemudian saudaranya sudah meninggal semuanya, tinggal anaknya saudara laki-laki atau keponakannya almarhum. Itu mungkin dapat, tapi dia jauh, ya Pak ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah. Nah ini yang di Indonesia Pak ngapalinya susah. Ya itu kenapa? Kalau anak laki-laki itu kan ibnun, saudara saya kan akhun li'ab, berarti ibnul ahli ab, anak laki-laki dari saudara saya. Ini kalau dihafalin Pak susah, makanya saya kasih gambar biar Bapak kebayang gambarnya bagaimana, ya Pak ya. Oke ya, oke. Kemudian nomor 15.
Nomor 15 kita punya paman seayah seibu. Berarti ada almarhum punya bapak, bapaknya punya saudara. Saudara itu Pak berarti pamannya almarhum. Ya Pak ya. Saudara ayahnya. Calon Pak, belum tentu dapat. Di Indonesia hampir jarang. Makanya Pak, kenapa saya highlight, saya kasih yang paling penting 6 ini, karena hampir kalau bagi waris itu ya tinggal 6 ini. Kalaupun ada tinggal saudara atau anaknya saudara. Kalau sampai pamannya masih hidup tapi yang lain meninggal semua itu jarang sekali. Tapi mungkin dapat ya Pak ya. Kemudian nomor 16 yaitu paman seayah. Nomor 17 sepupu laki-laki, yaitu anaknya laki-laki dari paman seayah seibu. Wow, bahasa Arabnya susah Pak. Ibnu Am Syakik ya Pak ya. Makanya kalau ngapalin pakai kata-kata itu mungkin kita nggak kebayang dalam hierarkinya dari almarhum bagaimana. Ya udah gampang gini. Almarhum punya ayah, ayahnya punya saudara, saudaranya ayah tadi Pak punya anak laki-laki, itu calon juga ahli waris tapi jauh. Dan dia itu Pak dapatnya nanti kalau yang lain nggak ada. Nanti saya akan coba sampaikan tentang rumus hijab. Kemudian ada anak laki-laki dari paman seayah. Nah, ini sepupu laki-laki tapi jauh Pak. Nomor 19 yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nomor 20-nya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi hanya cucu laki perempuan dari anak laki-laki yang dapat warisan dari almarhum, tapi belum tentu dapat, baru calon ya Pak ya. Oke, nomor 20, nomor 21 adalah ibunya ibu dari almarhum ya. Makanya ibunya bapak dengan ibunya ibu Pak, itu kalau orang Indonesia nyebutnya sama, nenek ya Pak ya. Tapi nenek ini Pak dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Oke ya Pak ya. Kemudian ada saudara atau saudari seibu. Nah, ini jumlahnya ada 22. Dan ini Pak yang disebut dengan calon ahli waris. Ya Pak ya. Kita contohkan untuk untuk kita sendiri aja. Kalau aku meninggal, misalnya ya Pak ya, kalau gitu ya, dan saya yakin kita semua kan camat semua ya Pak ya. Tinggal duluan siapa gitu aja kan ya. Tapi ya saya doakan semoga Bapak usianya berkah ya Pak ya, sehat walafiat ya. Kalaupun meninggal juga semoga tidak merepotkan keluarga Pak. Karena penting ya Pak ya. Kenapa? Orang itu berdoa semoga panjang umur Pak. Tapi ternyata cuma panjang doang ya Pak ya. Karena ternyata ada orang yang panjang umur itu sampai merepotkan keluarganya. Sampai anaknya suzon sama bapaknya gara-gara apa? Ini bapak udah 3 tahun kok nggak mati-mati. Sampai nanya ke Pak Ustadz, tolong dong bapak saya diruqyah. Jangan-jangan dia dulu pasang susuk Pak. Karena katanya kalau punya susuk itu matinya susah kan gitu Pak ya. Makanya saya doakan semoga bapak berkah usianya ya Pak ya, sehat walafiat. Kalaupun nanti meninggal semoga tidak merepotkan keluarga. Dan ini yang kita harapkan Pak. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengumpulkan uang banyak, kalau ternyata sakit kok parah Pak, itu kasihan anak-anak kita, mau diobatkan kok mahal ya Pak ya. Kalau nggak diobatkan kok yang nggak tega sama orang tuanya gitu kan. Makanya kalau bisa yang biasa-biasa saja ya, kalaupun meninggal ya semoga dalam keadaan terbaik husnul khatimah ya Pak ya. Oke ya. Nah di sini Pak disebut ahli waris, syaratnya yang pertama adalah terdaftar sebagai calon ahli waris. Artinya selain yang disebutkan di sini berarti mereka bukan termasuk calon ahli waris. Oke Pak ya. Oke ya. Berarti yang tidak disebutkan dalam sini berarti bukan termasuk calon ahli waris. Dan ini Pak nanti ada dalilnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing ya. Nanti juga ada kenapa tidak dapat, tertutup oleh siapa, nanti juga ada. Kita baru melihat dari satu sisi, yaitu terdaftar sebagai calon ahli waris ya. Yang paling penting tadi
anak laki-laki, anak perempuan, suami istri, bapak ibu. Nah, paling-paling saudara-saudari seayah seibu, ya Pak ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah seibu, nah, gitu ya. Itu paling-paling itu. Selebihnya itu di Indonesia jarang. Ada orang meninggal kok kakeknya masih hidup Pak, bapaknya sudah meninggal, itu jarang. Meskipun mungkin, ya Pak ya. Meskipun mungkin, tapi jarang terjadi. Makanya dalam kasus waris di Indonesia itu biasanya kalau sudah tinggal bagaimana cara baginya, itu sudah tinggal 10% lagi Pak. Kenapa? Karena masalah Indonesia itu yang susah bukan siapa ahli warisnya, tapi ini harta siapa, ya Pak ya. Terus yang paling susah lagi, mau pakai hukum apa, ini susah lagi, ya Pak ya. Kalau sudah yuk bareng-bareng pakai hukum waris, terus duitnya berapa, ini ahli warisnya siapa nih, yuk bagi, gampang banget, ya Pak ya. Makanya yang paling susah di situ. Dan dulu Pak, saya mengawali dari itu, mulai dari hibah yang salah, wasiat yang keliru, itu nanti jadi calon masalah di dalam keluarga. Oke Pak ya. Oke. Syarat yang kedua yaitu dia ahli waris tadi yang 22 pihak tadi Pak masih hidup saat pewaris meninggal. Ini Pak, syarat ini gampang tapi susah. Saya kasih contoh. Ada orang meninggal, anaknya masih hidup, berarti anaknya Pak itu ahli waris atau bukan? Ahli waris. Gampang ya Pak ya? Gampang ya. Ada orang meninggal, bapaknya masih hidup, bapaknya Pak ahli waris atau bukan? Ahli waris. Cuma pertanyaannya saya balik. Ada orang meninggal, bapaknya masih hidup, berarti bapaknya ahli waris. Tapi kalau nanti bapak itu meninggal, anaknya sudah meninggal dulu Pak, berarti anaknya ahli waris ya Pak? Ya Pak ya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Ini di Indonesia Pak paling susah diselesaikan. Karena apa? Karena kasihan. Tapi secara hukum aslinya orang yang sudah meninggal dulu nggak dapat warisan. Aslinya begitu. Tapi kasihan. Nanti saya akan sebutkan kasihannya di mana dan bagaimana sikapnya. Ada orang meninggal, si A misalnya, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, punya istri, punya anak. Berarti bapak ibunya Pak itu ahli waris atau bukan? Ahli waris. Ya Pak ya. Misalnya nih, si A meninggal tahun 2000, bapaknya masih hidup. Kalau ternyata bapaknya meninggal tahun 2022, anaknya meninggal tahun 2000 Pak, berarti anaknya itu Pak, kalau nanti bapaknya tadi meninggal 2012, itu kira-kira jadi ahli warisnya nggak Pak? Secara hukum Pak aslinya tidak jadi ahli waris. Kenapa? Karena sang anak tadi jadinya pewaris, bukan ahli waris. Ya Pak ya. Kalau bapaknya meninggal, berarti anaknya kan dulu sudah dibagi hartanya ketika dia meninggal tahun 2000 kan itu Pak ya. Dan bapaknya kan salah satu ahli warisnya. Giliran bapaknya nanti meninggal, anaknya kok sudah meninggal, aslinya Pak anak tadi bukan termasuk calon ahli waris. Gampang ya Pak ya? Gampang ya? Di atas kertas gampang. Tapi dalam kasus begini Pak, ada orang tua meninggal, ya Pak ya, anaknya ada yang satu meninggal duluan. Si anak tadi Pak punya anak lagi, berarti anaknya si anak tadi, orang tua itu berarti levelnya adalah kakek, berarti anaknya anak berarti cucunya, ya Pak ya. Kalau ternyata si kakek tadi meninggal, anak yang sudah meninggal kan harusnya bukan termasuk calon ahli waris. Kalau bagi-bagi waris dia dapat nggak Pak? Enggak, orang bukan termasuk calon ahli waris ya Pak ya. Cuma Pak kalau menjadi seorang kakek ya Pak ya, yang anaknya meninggal dulu terus masih punya cucu ya Pak ya, itu biasanya orang Indonesia kasihan nggak Pak? Kasihan ya Pak ya. Sudah meninggal duluan, giliran kakeknya nanti kok bagi-bagi duit, dia cucu tadi Pak bisa jadi tertutup oleh anak laki-laki dari almarhum yang lainnya ya Pak ya. Karena anak laki-laki itu Pak menutup semua cucu, jadi nggak harus yang nutup itu bapaknya ke anaknya, nggak
Tapi yang penting almarhum punya anak laki-laki, berarti semua cucu ketutup sama anak laki-laki meskipun bukan anaknya. Saya kasih contoh, ada seorang punya 2 anak laki-laki, anak laki-lakinya meninggal dulu, harusnya kan hartanya dibagi waris, ya Pak ya. Oke, kalau nanti ternyata meninggal sang bapaknya tadi, anaknya kan tinggal 1 tuh, ya, berarti warisannya buat siapa? Buat dia Pak. Berarti kalau anak yang sudah meninggal nggak dapat, tapi kalau anaknya dia dapat atau tidak? Kalau nggak dapat, kasihan dong, udah bapaknya meninggal dulu, dia malah nggak dapat waris dari kakeknya, kan gitu Pak ya. Padahal secara hukum Pak, aslinya memang ya kalau sudah tertutup, sudah meninggal berarti nggak dapat warisan. Ya. Tapi Pak, di Indonesia lagi-lagi begini, almarhum meninggal anaknya 5 dan nggak pernah bilang ini hidup semua atau tidak. Ya Pak ya. Padahal Pak, orang itu nggak bisa menjadi 2 hal dalam sekaligus, nggak bisa jadi pewaris dan ahli waris. Ayah anak itu Pak, nggak bisa nih, misalnya ayahnya nih, dia jadi ahli waris, terus jadi pewaris, nggak bisa. Ya Pak ya, karena ketika ada anak meninggal berarti dia jadi pewaris. Kalau ternyata nanti bapaknya sudah meninggal, ya Pak ya, kok anaknya masih hidup, berarti anaknya jadi ahli waris. Makanya di Indonesia Pak, dalam kasus ini nanti gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya begini. Dari sisi hukum itu anak yang sudah meninggal nggak dapat warisan karena sudah meninggal. Tapi Pak, karena kasihan nanti dalam kompilasi hukum Islam nanti kadang-kadang si anaknya anak itu Pak itu bisa diposisikan seperti bapaknya. Tetapi Pak, secara hukum Islam hal itu bertentangan dengan syariat hijab untuk menutup dari anaknya anak tadi, ya Pak ya. Karena anaknya anak selama almarhum punya anak laki-laki berarti mereka tertutup semua, ya Pak ya. Apalagi yang meninggal adalah anaknya perempuan. Seorang anak perempuan itu Pak, anaknya anak perempuan itu kan bukan termasuk calon ahli waris. Ada orang nih Pak nih punya anak perempuan, kemudian anak perempuan itu punya anak laki-laki Pak, berarti cucu laki-laki dari anak perempuan. Itu kalau kakeknya meninggal, cucunya yang laki-laki dari anak perempuan itu bukan termasuk calon ahli waris. Cuma mungkin kita bertanya-tanya begini, Pak Ustadz, kasihan banget ya Pak Ustadz ya, kan sama-sama cucu, kenapa kok nggak dapat warisan? Jawabannya begini Pak, sudut pandang kita itu biasanya cuma dari satu sudut pandang. Kenapa? Karena si anak perempuan tadi kan menikah dengan laki-laki yang jadi suaminya, ya Pak ya. Dan suaminya si anak perempuan tadi itu kan juga punya bapak juga. Berarti si cucu tadi Pak dapat warisan bukan dari jalur ibunya tapi dari jalur bapaknya, kan gitu Pak ya. Berarti akan dapat tapi tidak dari jalur ibunya tapi dari jalur bapaknya. Makanya syarat yang kedua ini Pak di Indonesia gampang-gampang susah. Saya kasih contoh, seorang suami istri, istrinya meninggal, berarti istrinya Pak itu pewaris atau ahli waris? Ya Pak ya, apa? Pewaris, karena istrinya sudah meninggal. Kalau istrinya meninggal tahun 2015, kemudian suaminya masih hidup, tahun 2020 suaminya meninggal, oke Pak ya, itu orang Indonesia biasanya begitu. Aslinya bagi waris berdasarkan dari siapa yang meninggal. Harusnya tahun 2015 istrinya meninggal, berarti oh istri meninggal, berarti kita sebut almarhumah, oke Pak ya. Almarhumah ini punya harta enggak? Oh punya, dari bapaknya dulu punya, dikasih sama suaminya ada, dia juga punya usaha sendiri. Oh berarti itu hartanya almarhumah. Berarti kalau almarhumah meninggal tahun 2015, suaminya masih hidup, berarti suaminya Pak itu ahli waris atau pewaris? Ahli waris, ya Pak ya. Berarti suaminya dapat warisan dari istrinya. Kalau ternyata nanti suami tadi meninggal tahun 2020, berarti si istri yang sudah meninggal Pak dapat warisannya enggak Pak? Tidak. Kenapa? Karena sudah meninggal, ya Pak ya. Oke ya, ini aslinya begitu. Cuma di Indonesia hampir-hampir nggak ada bagi waris sebelum dua-duanya meninggal, ya Pak ya.
Makanya Pak, kemarin sudah saya sampaikan, sangat mungkin ahli waris suami dan istri itu berbeda ketika salah satunya meninggal dulu. Ternyata ada anak yang meninggal setelah salah satu itu sebelum orang tuanya. Maksudnya gimana? Gini, contoh. Suami istri menikah. Suami meninggal tahun 2015. Waktu 2015 istrinya masih hidup, anaknya masih hidup semuanya. Oke. Kebetulan 2017 anak pertamanya meninggal. Oke Pak ya. Tahun 2020 baru sang istri meninggal. Ini Pak, berarti ada 3 orang yang meninggal. Berarti yang dibagi waris siapa dulu? Yang duluan meninggal. Berarti tahun 2015 itu sang suami kita hilangkan kata suami, kita sebut sebagai almarhum. Almarhum meninggal tahun 2015, punya harta ya Pak ya, hartanya disebutkan milik dia saja. Terus ahli warisnya siapa? Waktu dia meninggal istrinya masih hidup, masih, berarti istrinya termasuk calon ahli waris. Anaknya masih hidup semuanya, masih, berarti semua anak termasuk calon ahli waris dari bapaknya yang almarhum tadi. Oke Pak ya. Terus anaknya meninggal tahun 2017. Ini sudah isya belum? Belum Pak ya? Belum ya, kok kayak ada azan, bukan kan ya? Oh, 2 menit lagi ya. Kalau anaknya meninggal tahun 2017, berarti yuk kita bagi, kita sebut sebagai almarhum. Kalau anak itu sudah menikah dengan istri, berarti istrinya kalau masih hidup berarti ahli waris. Kalau ibunya masih hidup Pak, berarti ahli waris bukan? Ahli waris ya Pak ya. Berarti sang ibu tadi masih dapat dari anak tadi. Cuma masalahnya begini, kalau nanti tahun 2020 sang ibu meninggal, kan suami sudah meninggal, berarti bukan termasuk calon ahli waris. Sang anak laki-laki atau anak pertama tadi yang sudah meninggal, berarti dapat warisan nggak Pak? Aslinya tidak dapat karena sudah meninggal. Saat ibu itu meninggal tahun 2020, sang anak ini sudah meninggal tahun 2017 ya Pak ya. Berarti Pak, ahli waris suami yang meninggal 2015 dengan ahli waris istri yang meninggal 2020 sama nggak? Ada yang tidak sama ya Pak ya. Tapi di Indonesia tidak bagi waris sebelum suami istri itu meninggal semuanya, baru dibagi tahun 2022 ya Pak ya. Pak Ustadz, ini bapak ibu kita sudah meninggal, bagaimana cara baginya, kan itu Pak ya? Enggak, kita urutkan dulu karena yang meninggal ada 3, kan gitu Pak ya. Nah disinilah Pak, kalau membagi waris kita harus urut. Kita tanya siapa yang meninggal. Kalau kita tanya siapa meninggal, baru kita sebut, sematkan kata almarhum saja tanpa embel-embel dari penanya. Dia istriku lah, dia bapakku, dia kakekku, hilangkan. Kita sebut almarhum. Dari situ kita tahu hartanya apa saja. Dari situ kita tahu ahli warisnya siapa saja. Bisa difahami sampai sini ya Pak ya? Insya Allah ya Pak ya? Insya Allah ya. Oke ya. Karena sudah waktunya ya, ini tidak gugur haknya nanti karena ada yang kafir, karena membunuh pewaris, atau karena budak, dan yang terakhir tidak terhijab lah. Rumus hijab Pak, nanti saya akan bawakan ini Pak. Nah, ini nanti gambar ini Pak, saya buat A3. Kalau Bapak mau nanti di print sendiri A3 ya Pak ya. Nanti kalau dengan membaca ini Pak, ini contekan. Karena di sini sudah ada semuanya. Tinggal kita lihat, oh yang meninggal adalah almarhum, anaknya masih ada, iya, dapatnya apa? A itu asoba ya Pak ya. Nanti ada yang perempuan dapat setengah atau 2/3. Kemudian A ini menghijab siapa, nanti terhijab oleh siapa, nanti dengan mudah dilihat. Tapi kalau Bapak sudah tahu caranya membaca ya Pak ya, makanya semoga nanti kalau mau dicetak ya, kalau enggak nanti saya buat saya bawakan contohnya untuk dilihat bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara menggunakannya ya Pak ya. Oke ya, setidaknya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Karena sudah isya, sudah Pak Ustaz ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh.
Kapan? Ya. Kalau kapan waris itu dibagi, jawabannya kalau ada orang yang meninggal. Lah, pertanyaannya adalah setelah meninggal apakah ada waktu khusus harus dibagi? Jawabannya tidak ada. Tapi lebih cepat lebih baik. Ya Pak ya. Dan membagi waris Pak tidak harus dijual, tidak harus dibagi-bagikan. Yang penting saham kepemilikannya jelas. Jadi Pak, ketika ada orang meninggal, ya Pak ya, almarhum meninggal, yang paling bagus Pak, kita perhatikan Pak, surat tentang waris itu masuk dalam surat yang namanya apa? An-Nisa. Makanya aslinya Pak, dalam bab waris itu yang paling berperan adalah An-Nisa. Dan yang suka, yuk ratain yuk, itu biasanya siapa? An-Nisa. Ya Pak ya. Dan yang nunda-nunda pembagian waris itu biasanya An-Nisa. Kenapa? Ya karena kalau suaminya meninggal, istrinya masih hidup, istri Pak tadi Pak, bagi waris nggak Pak? Nggak mungkin. Kenapa? Orang masih hidup. Anaknya berani nggak nuntut ibunya? Yuk bagi waris yuk, yuk. Nggak berani Pak. Makanya Pak, aslinya Pak, yang paling kepentingan untuk bagi waris aslinya adalah istri dari almarhum kalau yang meninggal suami. Ya Pak ya. Anaknya dikumpulin, dibilangin, bapakmu hartanya ini, hartaku ini. Yuk bagi waris, yuk bagianku 1/8, 7/8 buat kalian laki-laki perempuan 2/1. Ya Pak ya. Hartanya apa saja ini sudah selesai. Yang penting Pak, hartanya almarhum itu jelas siapa yang memiliki, biar tidak ada yang menggunakan dengan semena-mena, tidak ada menjual dengan seenaknya, ya Pak ya. Dan kalaupun nanti butuh biaya, pembiayaannya itu jelas siapa yang bertanggung jawab. Gara-gara apa? Ada orang yang tidak bagi-bagi waris karena ibunya masih hidup, ditempati sama salah satu anaknya Pak. Itu nanti jadi kredit gara-gara apa? Sang ibu kadang-kadang bayar PBB, kadang-kadang renovasi. Itu yang renovasi anaknya tadi Pak. Karena nggak segera dibagi gara-gara ibunya masih hidup, giliran ibunya meninggal, ini jadi masalah. Gara-gara apa? Yang merasa menempati, dia bilang rumah ini nggak boleh dibagi waris begitu saja. Kenapa? Orang saya juga merenovasi ya Pak ya. Ini kan kanopi saya, ini kan keramik saya. Tetapi kata yang lain begini, ya kamu kan harusnya tinggal di situ bayar ya Pak ya. Nah disinilah ketika diundur-undur Pak, nanti ada banyak masalah. Makanya sebenarnya tidak ada batasan spesifik harus kapan, tapi kalau lebih cepat lebih baik. Yang penting dibagi haknya siapa, masalah siapa yang menempati, masalah dijual atau tidak itu urusan lainnya. Oke ya. Ya. Iya betul. Iya betul. Lah itu dia Pak. Kenapa? Karena ini, kalau sang bapak yang meninggal, ahli warisnya yang masih hidup, berarti anak perempuan tadi masih hidup nggak waktu bapak meninggal? Masih. Berarti anaknya itu termasuk ahli waris dari sang bapak. Tapi karena nggak dibagi-bagi Pak, nunggu ibunya meninggal, giliran ibu meninggal, si anak ini sudah meninggal. Berarti harusnya kalau dibagi waris, kalau dari warisan ibunya dia nggak dapat karena sudah meninggal. Tapi kalau dari bapaknya dapat nggak Pak? Dapat. Dan biasanya keluarga tidak bedain ini warisan dari bapak atau ibu, yang penting dari bapak ibu kita. Ya Pak ya. Makanya itu. Nah, terus gimana dong Pak Ustadz? Baginya dengan 2 step Pak. Step pertama dibagi waris dari harta almarhum bapak, berarti anaknya dapat warisan. Step kedua yaitu bagi waris dari almarhumah ibu, berarti sang anak perempuan tidak dapat warisan. Ya Pak ya. Tapi kalau nanti ternyata keluarga-keluarga yang ini gini, ya daripada ribet, ya udah gini aja, kita tahu dia nggak dapat, tapi kita kasih aja, berarti boleh, tapi bukan bagi waris, tapi pemberian dari yang masih hidup kepada yang masih hidup. Makanya pembagiannya berjenjang 2 kali, ya Pak ya.
karena sangat mungkin bapak dan ibu itu punya ahli waris berbeda, punya harta yang berbeda. Dan itu Pak, kasus yang sering terjadi tidak cuma di keluarga bapak, hampir semuanya begitu ya Pak ya, hampir semuanya ya Pak ya, hampir semuanya. Oke, saya kira cukup dulu dari saya cukupkan sekian. Walafaminkum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.